Pemirsa, Dewan Menjawab kembali hadir menyapa Anda. Hari ini mengenai yang sudah kita bahas tadi, kita akan lanjutkan masih bersama Bang Ansori. Tadi sudah membahas beberapa hal penting terkait masa depan Jambi ini, kemudian kondisi Jambi hari ini. Kemudian kita akan lanjutkan nih Bang. Tadi kita sudah menyinggung beberapa isu. Sebetulnya ini ada banyak karen-karen isu atau isu-isu penting hari ini yang di Jambi. Kalau menurut Abang sendiri, Jambi ini hari ini seperti apa sih isu-isu yang harus dikerjakan, kemudian langkah-langkah apa seharusnya yang harus diambil Dewan? Karena kita sekarang masuk dalam tahun politik ya, pilkada serentak ini, apalagi sekarang kan pilkada serentak ini kan baru pertama kali di Indonesia gitu kan. Tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Di zaman di tahun politik ini kita tahu sendirilah, berbagai informasi itu berseliweran lah kan. Nah, terus yang apalagi ya informasi kan banyak tuh. Ada yang benar-benar informasi yang benar-benar betul informasi, ada yang hoax juga gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sikap bersama. Dalam menghadapi pilkada ini tentu pertama memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang paling penting itu pertama bagaimana Jambi ini aman. Aman itu dulu. Mulai 11 kabupaten kota ini tidak ada persoalan, tidak ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama dulu. Kenapa? Kalau suatu daerah itu tidak aman, itu semuanya akan kacau gitu kan. Nah, walaupun pilkada serentak ini baru pertama kali kita laksanakan, termasuk di Provinsi Jambi, tentu semua stakeholder, semua masyarakat, tokoh masyarakat terlibat juga di situ untuk melakukan memberi rasa aman terhadap pilkada ini biar berjalan dengan baik. Itu yang pertama gitu kan. Nah, yang kedua, ya itu tadi saya dengar juga dari kemarin katanya Jambi ini sedang mengalami defisit anggaran misalkan, defisit anggaran. Nah, walaupun saya pribadi belum begitu tahu persis berapa besarnya defisit anggaran ini dan penyebabnya seperti apa, nanti tentu akan kita gali yang kita cari, termasuk kita cari solusinya itu ke depan gitu kan. Sehingga ke depan tidak terjadi lagi defisit yang sekarang mungkin sedang sempat menjadi kendala kita bersama itu tadi gitu kan. Nah, itu yang menurut saya Jambi hari ini gitu kan. Kalau yang lainnya ya masih sana-sandar aja lah saya lihat. Tidak begitu ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan terlalu besar, tidak juga gitu kan. Yang penting bagaimana kami selaku Dewan nanti setelah resmi menjalankan tugas, tentu harus, kalau saya pribadi mungkin ya, yang paling penting itu ya harus banyak turun ke masyarakat lagi, turun masyarakat yang bagaimana apa yang menjadi janji-janji kita kemarin, apa yang menjadi keluhan masyarakat kemarin, ya itulah yang bisa kita lakukan ke depannya itu. Mengingat kalau tugas dewannya kan tidak ada banyak sebenarnya, cuma 3 itulah kan. Legislasi, penganggaran, budgeting, dan controlling itu pengawasan gitu kan. 3 ini kalau sudah berjalan tugasnya sudah berjalan 3 ini sudah cukup gitu kan. Kalau yang lain itu mungkin ya kita sifatnya hanya membantu dan bekerja sama yang baik aja dengan pemerintah daerah gitu kan. Ya. Baik, kita relaksasi lagi nih, kita pertanyaan-pertanyaan kita kembali kepada Abang tadi. Abang ini kan jati diri sebagai insan medianya masih melekat ya. Apa yang mau disampaikan kepada insan media Jambi? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan dengan teman-teman media. Pertama kita harus bangga loh. Harus bangga menjadi seorang insan media. Kenapa? Tugas insan media ini kalau saya dulu mengibaratkan itu sama dengan seperti tugas Nabi, saya bilang. Menyampaikan sesuatu kepada masyarakat banyak gitu kan. Baik dan buruknya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus bangga? Karena kita sebagai orang media ini
bisa masuk kemana-mana gitu kan. Mau bergaul dengan pejabat kita bisa masuk, bergaul dengan orang kelas menengah kita masuk, dan kelas bawah juga masuk gitu kan. Nah sehingga orang media ini bukan orang-orang sembarangan sebenarnya. Artinya apa? Memang orang-orang pilihan yang mempunyai jiwa yang benar-benar bisa terjun ke dunia itu gitu kan. Nah itu seperti yang saya sampaikan tadi, saya banyak tahu persoalan yang terjadi di bawah itu karena saya bekerja di media. Nah sehingga ketika saya menyampaikan sebuah informasi dan itu ditindaklanjuti, informasi yang saya sampaikan tadi oleh pemerintah daerah itu menjadi kepuasan tersendiri bagi saya. Pertama saya merasa alhamdulillah saya bisa berbuat untuk orang banyak, misalkan gitu kan. Yang kedua, ternyata apa yang saya sampaikan ini didengar dan direspon cepat oleh pemerintah daerah. Nah, makanya kawan-kawan media juga, ya kita tahu lah sekarang media ini kan banyak nih. Kalau dulu bisa dihitung dengan jari kalau zaman saya dulu kan. Kalau sekarang ini udah ratusan, ya saking banyaknya. Nah tentu ya kita harus menyiapkan diri untuk berkompetisi lah, menjadi orang media yang baik, yang profesional, yang punya integritas gitu kan. Karena masyarakat sekarang udah pada cerdas semua, jadi dia sudah bisa membedakan mana media yang berkualitas dengan media yang mohon maaf asal tulis kadang-kadang, bahkan yang menulis juga tidak sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalis misalkan gitu kan. Nah kita sebagai orang yang merasa orang insan media yang benar-benar menjiwai dan diakui secara hukumnya, ya harus mempertahankan itu dengan baik. Sehingga informasi yang akan kita sampaikan itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Karena zaman sekarang, apalagi tadi kita bicarakan zaman informasi gitu kan. Siapa yang banyak menguasai informasi, itulah yang akan menguasai dunia ke depan. Itulah kira-kira gitu kan. Nah, jujur saya sampai hari ini kalau dengan teman-teman media saya merasa bangga gitu kan, karena saya juga dari situ. Berasal dari situ. Dari situ. Saya bisa berbuat banyak. Dulu mungkin ya itu tadi, dengan media inilah saya bisa membantu orang banyak gitu kan. Contoh misalkan ada orang yang terlantar di rumah sakit, ketika kita beritakan, mungkin dari satu sisi ada yang merasa dirugikan dengan pemberitaan, dan satu sisi mereka juga merasa terbantu dengan apa yang kita sampaikan itu gitu kan. Nah tinggal lagi tergantung kitanya lah, niat kita bagaimana untuk kita menjalankan tugas itu, niatnya apa gitu kan. Kalau niatnya untuk untuk membantu masyarakat agar mereka juga merasa bisa dibantu gitu kan, nah itu baik untuk diri kita juga, dan sehingga kita memiliki nama baik juga terhadap pembaca-pembaca itu. Nah, saya kan sangat yakin lah, harus terus bangkit teman-teman media ini untuk melakukan tugasnya di lapangan. Yang paling penting itu jangan takut, jangan gentar, selagi itu benar sampaikan dengan benar. Tapi ya jangan dipelintir-pelintir beritanya, karena masyarakat sekarang sudah pada pintar semua gitu kan. Sehingga kalau kita banyak menyampaikan informasi hoax, akibatnya juga yang berbaliknya ke media kita itu sendiri akan lama-lama pasti ditinggalkan gitu kan. Sedikit saja, mungkin abang mau mengedukasi masyarakat ini di era yang sekarang informasinya serba cepat ini, itu gimana sih masyarakat semestinya menyaring agar tidak terjadi misinformasi, disinformasi mengenai pemberitaan? Ya, dari dulu kita kan sering dengar harus memerangi hoax, karena hoax ini kan sebuah informasi yang sangat berbahaya. Kebohongan. Berbahayanya itu baik terhadap diri kita, lingkungan, maupun bisa terhadap bangsa ini. Bisa membuat perpecahan misalkan, bisa menimbulkan kebencian, sehingga itu akan mengganggu stabilitas ke depan itu kan. Nah, sebagai masyarakat yang banyak menggunakan fasilitas media, baik itu media sosial, media massa, ya kita harus mengedepankan pikiran-pikiran yang jernih lah. Jangan menerima informasi itu langsung ditelan gitu kan. Terprovokasi. Apalagi sampai terprovokasi dan bahkan memprovokasi lagi gitu kan. Nah ini yang harus kita hindari ke depan. Terutama mungkin
terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita baik sekarang, apalagi zaman sekarang tuh mulai dari SD udah megang HP kan, udah megang Android misalkan, itu mereka sudah tahu semua apa yang ada yang di dalam gadget mereka itu kan. Nah inilah mungkin tugas orang tua, tugas kita semua lah untuk mengawasi itu kan, sehingga hal-hal yang negatif yang dilihat oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita juga tidak mempengaruhi jangan sampai mereka rusak hanya gara-gara salah dalam menggunakan fasilitas itu sendiri gitu. Ini kami melihat abang nih jiwa mudanya masih membara sekali. Yang masih muda. Yang gitu. muda ini juga Iya. pasti ingin mengikuti jejak abang untuk mengikuti karir abang tadi dari media kemudian ke politik. Itu ada pesan abang untuk anak-anak muda Jambi supaya mereka juga mau ikut dalam proses politik ini, supaya mau juga ikut dalam membangun Jambi ke depan. Ya. Kalau saya memang dari dulu prinsipnya pertama, saya tidak hobi berkonflik kalau dulu. Saya tidak ingin berkonflik dengan siapapun gitu kan. Semuanya kita berteman, semuanya kita berangkulan, ya kan? Ya apalagi Jambi ini wilayahnya tidak begitu besar dan orangnya kan dari sudut ke sudut itu tahu semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang ya kita niatkan dalam hati kita itu untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik lah gitu kan. Kenapa? Yakinlah setiap hal yang baik itu yang kita kerjakan yang baik itu imbasnya akan kembali kepada diri kita juga, dan sebaliknya kalau kita melakukan hal yang kurang baik nanti kembalinya akan ke kita juga gitu kan. Nah saya duduk sebagai anggota DPR hari ini dibilang tidak memiliki proses, tidak juga, pasti memiliki proses dari dulu gitu ya. Betul. Ya. Pertama, saya bagaimana dari dulu memang setiap melakukan sesuatu itu yang paling saya tonjolkan itu niatnya ibadah. Itu dulu. Dari zaman saya jadi di jurnalis dulu. Bagaimana ketika saya memberitakan ini, berita saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu misalkan. Dan saya bisa lebih banyak membantu orang-orang yang memang butuh bantuan dari media saya ini. Nah itu, sehingga apa yang kita lakukan itu jadinya plong lah. Jadi kita tidak mengharapkan sesuatu itu untuk kembali kepada kita lagi. Artinya harus ada take and give misalkan. Oh saya harus melakukan ini biar saya bisa mendapatkan ini misalkan. Nah diusahakan saya bisa tidak mengarah ke sana dulu. Ya udah ikhlaskan aja lah. Apa yang bisa saya lakukan yang baik, inilah yang saya bisa lakukan baik. Dan hasilnya saya yakin akan kembali kepada kita gitu. Nah sehingga hari ini pun, makanya saya bilang kemarin, saya ini dilantik kemarin itu rasa-rasa mimpi juga gitu kan. Karena dari awal walaupun tidak terlintas menjadi sebagai anggota DPR, tapi kenyataannya hari ini saya duduk gitu kan. Apakah saya merasa hebat? Tentu kan tidak juga. Mungkin pikiran saya, ini bisa jadi buah dari kerja-kerja ikhlas saya dulu misalkan. Mungkin ini dari kebaikan-kebaikan yang saya lakukan dulu, sehingga Tuhan juga mengangkat derajat saya hari ini gitu kan. Tapi kalau mengandalkan duduk menjadi anggota DPR dengan mengandalkan finansial, ya teman-teman di Jambi TV tahulah Ansori ini dulu siapa gitu kan. Ibaratnya dari zero lah, dari nol juga ada dulu kan. Ya intinya itu tadi, yang paling penting itu tetap semangat dan optimis, dan yakinlah tidak ada yang tidak mungkin terjadi kalau kita benar-benar pengen berusaha gitu kan. Kuncinya semangat, serius, tekun. Yang paling penting itu kedepankan integritas lah. Kalau kita sudah punya integritas, orang juga akan melihat dan memiliki penilaian tersendiri terhadap kita gitu kan. Dan insya Allah kita punya jalan terus nih. Kita kalau sudah baik di mata orang, wah enak nih berteman dengan sini nih misalkan. Tapi sebaliknya kalau kita sudah dicap negatif, sempit dunia ini Pak, kemana-mana kita nggak bisa ini gitu kan, sempit aja. Ketemu sini orang curiga bawaan, kita datang ke kelompok ini orang curiga, jadi kita nggak bisa berkembang gitu kan. Nah jangan sampai
ini yang terjadi terhadap diri kita ke depan. Ya udah proporsional aja lah gitu kan. Dan mengalir begitu mengalir aja ngikuti, yang penting jangan sampai kita banyak merugikan orang banyak. Saya rasa itulah kuncinya gitu. Ya, baik, terakhir nih Bang. Boleh disampaikan pernyataan penutup dari Abang, baik berupa kesimpulan terkait diskusi kita hari ini, kemudian juga boleh menyampaikan harapan juga untuk Jambi ke depan. Ya, pertama kami mungkin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Provinsi Jambi yang sudah mempercayakan kami untuk bekerja 5 tahun ke depan. Dan kami sangat yakin dalam menjalankan tugas ini ke depan tentu banyak hal-hal yang nanti tidak semulus atau tidak seindah yang kita bayangkan. Tapi butuh masukan nanti, butuh kritikan baik yang pedas, yang sedang, itu yang kami harapkan ke depan gitu kan. Dan kami juga mohon doa agar dapat menjalankan aktivitas kami sebagai anggota DPR dengan baik, dengan jujur, dengan transparan, dan berintegritas lah. Sehingga berdampak terhadap pembangunan Jambi ke depannya lebih baik lagi. Dan saya juga mendoakan kepada kita semua, kepada masyarakat Provinsi Jambi, ke depannya Jambi ini semakin maju, semakin baik, dan yang paling penting kita menghadapi Pilgub ini ke depan, kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar kita harapkan ke depannya. Kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa Jambi ini lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi. Saya rasa itu dulu pengantar sementara dari saya. Baik pemirsa, tak terasa ternyata perbincangan kita hari ini sudah pada segmen terakhir, dan tadi kita sudah banyak berdiskusi mengenai hal-hal yang penting dikerjakan oleh DPRD pada periode ini, dan kita gantungkan harapan kita pada legislator baru yang baru menduduki jabatan sebagai anggota DPRD di Provinsi Jambi. Kita berharap mereka dapat membawa aspirasi kita, menyuarakan suara-suara kita untuk dapat direalisasikan dalam pembangunan Jambi yang lebih baik ke depan. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Saya Tri Andika, dan juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bang Ansori SVLI selaku anggota DPRD Provinsi Jambi yang hari ini sudah hadir di studio kita. Ya. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jambi TV, warahmatullahi. kebanggaan kita.